Ya pemirsa, ubah takdir Anda, sembuhkan penyakit kronis dengan terapi warisan Nabi bersama dengan Klinik Mutiara Madani Yogyakarta. Dan tampaknya sudah ada yang bergabung di segmen ketiga ini. Halo, selamat malam Ibu Heni di Boyolali. Halo. Ibu Heni, silahkan. Halo. Ya. Halo Ibu, silahkan sudah bergabung. Waalaikumsalam Ibu, silahkan. Suami saya umur 41 tahun. Dari sebelum puasa kemarin itu kan mengeluh cengeng, pusing sampai sempat biar. Nah itu sempat dibawa ke klinik, di tes lab darah normal semua. Alhamdulillah. Terus dari klinik dirujuk ke rumah sakit, ke dokter dalam. Awalnya dokter dalam diperiksa, terus kasih pengantar ke dokter mata, dicek sehat. Terus dari dokter mata dirujuk untuk CT scan. CT scan pertama itu kayak ada pendarahan di otak gitu. Tapi dari dokter spesialis bedah sarafnya bilang ini belum tentu pendarahan, perlu ada CT scan lagi dengan kontras gitu. Ya, terus? Setelah itu kita CT scan lagi dengan kontras, bersih, nggak ada masalah dengan otak. Sampai sekarang juga nggak tahu itu penyakitnya apa. Tapi keluhan itu masih ada, tenang, pusing gitu. Sempat cek kolesterol trigliserid enggak Ibu? Ya. Sempat cek kolesterol trigliserid enggak? Belum, cuman ya kolesterolnya awal itu cuma pakai tes kolesterol dari klinik itu ya? Antri itu berapa? Agak tinggi, 207 gitu sih. Oh, masih toleransi ya? Trigliseridnya? Enggak tahu, itu belum. Belum ya? Baik, Bu Heni di Boyolali, bisa ditutup, saya jawab. Terima kasih Bu Heni di Boyolali, selamat malam. Baik, Bu Heni di Boyolali dan pemirsa TATV dimanapun Anda berada, bahwa ketika ada yang tidak beres di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mengirimkan tanda, sinyal, misalnya entah itu sakit kepala, entah itu demam, entah itu sakit perut, ataupun yang lain-lainnya. Nah, kebiasaan masyarakat yang salah itu adalah ketika muncul sakit kepala, bagaimana caranya segera minum obat anti sakit kepala. Artinya alarmnya dimatikan. Nah, padahal sumber masalahnya ini belum ditemukan, alarmnya udah dimatikan. Akhirnya nggak ketahuan, ini kan bahaya. Atau misalnya ada kondisi yang lain, demam. Ketika seseorang demam, asalkan demamnya itu stabil ya, 38,5 atau 39, tidak sampai terus naik sampai 40,41. Karena kalau sudah naik 40,41, 42, itu memang harus berbahaya dan segera diturunkan. Itu langsung serta-merta bagaimana caranya demamnya ini diturunkan, panasnya ini diturunkan. Padahal terkadang tubuh ini membutuhkan kondisi demam untuk membunuh bakterinya. Nah, ini menarik. Jadi ketika misalnya Bu Heni di Boyolali, ketika besok hari Selasa berkunjung ke Mutiara Madani Jogja, mohon semua hasil cek medis dibawa. Semua hasil cek medis dibawa. Nanti kami cek dulu dengan alat kami yang namanya kuantum resonansi. Alat ini kami datangkan atau kami beli dari Singapura, yang dimana nanti akan ketahuan betul sisi mana tepatnya yang harus dibenahin. Entah itu karena mungkin gangguan di fungsi jantungnya atau pembuluh jantungnya, entah karena misalnya kolesterolnya, entah karena brain nerve-nya atau gelombang otaknya atau sisi-sisi yang lainnya, itu akan ketahuan. Lalu hasilnya bagaimana kita comparekan dengan hasil yang ada di cek medis selama ini. Ketika ini dialami sebelum puasa kemarin cukup lama juga ya. Dan ini monggo, ini adalah hal yang cukup serius yang harus segera diatasi. Karena segala sesuatu keluhan yang menyangkut kepala, entah itu migrain, entah itu vertigo, entah itu jenis penyakit sakit kepala yang lainnya, itu cukup serius, ya. Cukup serius. Karena kalau misalnya sampai nyun sewu, jangan sampai terjadi kejang, itu nanti efeknya bisa merembetnya kemana-mana. Pengalaman saya punya 4 anak. Dulu saat usia 2 tahun anak saya yang pertama, ketika itu didiagnosa medis mengalami sakit ensefalitis, infeksi jaringan otak. Dan waktu itu suhunya tubuh demamnya tinggi sekali, sampai 41-42. Dan sampai muncul kejang waktu itu. Nah, kemudian pertolongan pertama ke Rumah Sakit Kertosono Nganjuk, karena waktu itu saya sedang mudik di Kertosono, tidak ada perubahan dioper ke Jombang, tidak ada perubahan dioper ke DR Stomo Surabaya. Di sana ditangani Profesor Saraf Anak beserta tim.
Dan waktu itu selama seminggu pertama masih panas dan setiap 12 jam sekali mengalami kejang kaku. Setiap kali kejang saya ambil air wudhu, saya pegang dadanya, saya bacakan Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah ke-6 reda, Al-Fatihah 7 tidur. Selalu seperti itu. Saya lalu berpikir, ini ruqyah aja nggak cukup. Saya butuh herbal, saya butuh herbal yang saya bacakan doa-doa ruqyah. Lalu waktu itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, apa ini yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya berikan? Muncul petunjuk, muncul ilham, diberikan ini. Lalu waktu itu saya ramu, saya bacakan doa-doa ruqyah, dan waktu itu saya ingat betul hari Jumat kejang lagi. Lalu kemudian setelah kejang tapi nggak sempat tertidur, langsung saya minumkan. Lalu waktu itu, ya Allah sembuhkanlah, iya ya Allah sembuhkanlah, iya ya Allah sembuhkanlah, iya ya Allah. Karena saat itu dokter mengatakan, anak ini tinggal menunggu keajaiban. Kalau nggak meninggal, sembuh tapi cacat. Saya mendengar perkataan dokter waktu itu, dan saya sampaikan, dok, saya pilih takdir yang ketiga. Saya pengen anak saya sembuh, normal, sehat. Lalu waktu itu sempat mondok 27 hari di Rumah Sakit DR Sutomo Surabaya. Kemudian waktu itu saya ada rencana ke Jogja. Hari Minggu malam nyampe ke Surabaya lagi. Saya tanya istri, bagaimana kabar Gifar hari ini? Alhamdulillah sejak Sabtu kemarin suhu tubuh stabil dan tidak lagi kejang. Saya sampaikan, insya Allah minggu depan kita pulang dari rumah sakit. Betul Bapak Ibu sekalian. Minggu depannya kami pulang dari rumah sakit. Dan sempat waktu itu ada kondisi anak saya sempat tidak bisa jalan lagi. Nah waktu itu saya belum ambil lisensi NLP, tapi alhamdulillah waktu itu saya merasa ditolong Allah, merasa betul-betul diberikan petunjuk dan kekuatan dari Allah. Inilah yang harus dilakukan. Lalu saya lakukan. Nggak taunya ternyata itu memang terapi NLP yang saya berikan kepada anak. Nah kemudian saya melihat semangatnya untuk sembuh itu luar biasa. Walaupun usia masih 2 tahunan, tapi saya melihat semangatnya itu luar biasa untuk bergerak, untuk sembuh dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saat TK kecil, teman-temannya itu merayap, merangkak, dia belum bisa. Sampai rumah dia bilang sama kami, Mi, Abi, ajarin Gifar dong Mi untuk loncat, lari, merangkak dan lain sebagainya. Akhirnya kita ajarkan Bapak Ibu. Selama 3 hari, dulunya waktu naik tangga aja dibopong. Itu Masya Allah, Alhamdulillah, rahmat Allah semata. Setelah 3 hari sampai sekarang, mudah-mudahan seterusnya, itu sudah normal, sehat. Bapak Ibu kalau berkunjung ke Mutiara Madani, nanti bisa kami kenalkan dengan putra kami namanya Zulfikar Afif Al-Ghifari. Sekarang kelas 6 SD, mau masuk SMP. Dan alhamdulillah secara akademik juga, alhamdulillah juga di atas rata-rata kemampuannya ya. Jadi ini betul-betul rahmat Allah semata. Nah ini juga kabar gembira mungkin bagi, mungkin ada di antara Anda atau keluarga Anda atau mungkin kolega Anda yang mengalami hal serupa. Yang jelas gangguan pada kepala, khususnya otak, itu adalah hal yang sangat serius, hal yang sangat rumit, hal yang sangat complicated, yang dimana efeknya itu bisa mengakibatkan kelumpuhan, efeknya bisa mengakibatkan kebutaan, efeknya bisa mengakibatkan kurangnya pendengaran atau ketulian. Itu yang kita cegah, itu yang kita antisipasi sedini mungkin. Kalau misalnya suami Bu Heni tidak ada panas, tidak ada kejang, alhamdulillah, insya Allah masih relatif ringan. Hanya ada keluhan di sakit kepala, ini sisi mananya yang harus kita benahi, nanti akan betul-betul kita terapi secara total Bu Heni di tempat kami. Kita angkat telepon dulu ya. Baik, sudah ada yang bergabung lagi di 02718575555. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ibu siapa di mana? Ibu Kiki di Karanganyar. Ibu Kiki di Karanganyar. Bu Kiki ya. Silakan. Nggih, monggo Bu Kiki. Bapak, yang ingin saya tanyakan, Ije. kaitannya dengan kesehatan ini Pak. Ije Bu Kiki. Saya mengidap penyakit asam urat. Baik. Kolesterolnya melebihi normal. Oke. Dan gliseridnya juga melebihi normal. Ya. Terus saya minta solusi saran bagaimana untuk biar ini bisa normal kembali. Baik. Usia berapa Bu Kiki? Usia berapa? Gimana? Usia berapa? Usia 50. 50. Mengalami ini sudah berapa lama Ibu? Kurang lebih setengah tahun. Baru setengah tahun, alhamdulillah. Sering? Kaku ini ya. Sering? Di tangan, di kaki. Ya. Kemudian pernah peradangan di lengan. Ya, peradangan di lengan ya. Sering muncul kesemutan enggak Ibu? Enggak, cuma kaku di ruas-ruas dari tangan ruas kanan, jari, ya. kemudian di kaki ini rasanya kalau habis turun dari kendaraan atau apa ini
merasa mau jalan itu agak kesulitan. Sampai sekarang rutin konsumsi obat dokter, Bu Kiki? Enggak, cuma sekali periksa dokter, penyakit dalam, diberi obat untuk kaitannya dengan kolesterol. Sekarang sudah normal, tapi masih tertinggal rasa ini ya, rasanya rasa kaku, masih kaku gitu ya? Iya. Waktu itu sempat cek laboratorium, ada indikasi darahnya mengental enggak, Ibu? Enggak, itu normal. Normal, memang sempat cek untuk cek kekentalan darah, enggak ya? Belum. Kalau lainnya normal, cuma yang muncul itu hanya kolesterol, asam urat, trigliserid ya. Baik, Bu Kiki bisa ditutup, saya jawab. Terima kasih, selamat malam Bu Kiki. Ustadz, tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break terlebih dahulu dan kita akan lanjut lagi. Ibu sabar dulu, nanti kan jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.